Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dian Mayangsari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya Angkatan 2023. Di sini saya akan membacakan cerpen karya A.A. Nafis yang berjudul Marah yang Marasai. Marah yang Marasai, karya A.A. Nafis. Karena berdarah turunan bangsawan asal Padang. Setelah menikah, dia mendapat gelar warisan seperti ayahnya juga. Marah. Maka nama lengkapnya menjadi Marah Ahmad. Baik karena darah turunan, baik karena pendidikan dan pergaulan, maupun karena pangkatnya sebagai pegawai pribumi yang tinggi di balai kota, dia menjadi golongan angku-angku yang dihormati. Ketika tahu Belanda akan kalah perangnya melawan Jepang, kerisauan hati menimpanya. Risau yang berat. Dari bacaan, dia tahu kerajaan Jepang dikuasai oleh militer yang fasis, yang memerintah secara totaliter. Artinya, kekuasaannya tidak tersentuh. Artinya, hukum negara tidak berlaku terhadap mereka. Artinya, halal bagi mereka berbuat apa saja terhadap rakyat. Maka mentalnya Marah Ahmad tidak siap menghadapi perubahan yang akan terjadi. Sebagai pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdi kepada sistem hukum berdasar undang-undang yang berlaku, gampang juga dia menghadapi pemerintahan militer yang fasis itu. Dia tidak tahu apakah dia akan diterima terus bekerja oleh Jepang itu atau tidak. Kalau tidak, ya tak apalah. Itu malah lebih baik. Kalau dimestikan bekerja terus, apakah dia mampu? Dia yakin tidak. Namun perasaan Marah Ahmad tercabik-cabik ketika menghadapi peristiwa yang terjadi pada awal kedatangan tentara Jepang itu. Pada mulanya dia heran, bahkan hampir tidak percaya, bahwa tentara yang pendek-pendek dengan baju berwarna oker seperti warna tanah yang kelihatan kumal dan tidak rapi pula, bisa mengalahkan militer Belanda yang perwiranya pada mentereng. Dia teringat ucapan Catig Jarin. Jepang yang seperti monyet ini, kok bisa mengalahkan Belanda tanpa perang? Tapi mengapa Belanda bisa sampai ratusan tahun menjajah kita? Meski dia berduka oleh kehilangan atasannya yang Belanda, namun dia mengerti kalau seluruh penduduk mengelulukan Jepang, yang dipandang sebagai sang pembebas yang menjanjikan kehidupan baru. Mungkin karena rakyat tidak pernah merasa bersahabat dengan Belanda yang penguasa itu. Ada jarak yang terentang lebar pada mereka. Bahkan Marah Ahmad sendiri pun merasa ada jarak antara dia yang pegawai dengan Belanda, yang meski begok sekalipun. Hubungan dia dengan Belanda hanya di kantor. Di luar itu, jembatan penghubungnya putus. Panglima militer sang pembebas itu minta kepada pemimpin masyarakat agar menjaga ketertiban dan keamanan kota dan desa. Dan kata pemimpin itu kepada penduduk, kasih lihat pada Jepang itu, kita mampu mengurus negeri kita sendiri tanpa mereka. Maka situasi memang aman. Baik siang maupun malam, militer Jepang betul-betul tidak diperlukan. Serdadu dan perwira Jepang yang ketemu di jalan, diperlakukan rakyat sebagai tamu asing biasa saja. Anak-anak kecil saja yang suka berteriak, Banzai Nippon, bila mereka berpapasan. Tapi setelah 2 minggu dalam keadaan aman, hingar-bingar terjadi di kampung Cina. Ketika berita itu sampai ke telinga Marah Ahmad, dia pikir bahwa perang Cina melawan Jepang di Tiongkok telah menular ke kota Padang. Akan tetapi, ketika dia tahu bahwa rakyat yang merampok toko-toko Cina, Marah Ahmad bercarut-marut. Kemarin-kemarin aman. Kok tiba-tiba ada perampokan? Kemana Komite Keamanan Rakyat?
Kenapa bangsa ini tiba-tiba jadi biadab? Apa salah Cina itu? Oh, karena Jepang berperang dengan mereka. Apa hubungannya? Omelannya kepada Catip Jarin ketika mereka ketemu pula. Karena Cina itu kafir engku, kata Catip Jarin. Di zaman Nabi Muhammad, umatnya berbaik-baik dengan orang kafir, Catip. Kafir di sana sama-sama Arab dengan Muslim. Di sini Cina. Tidak sama dengan kita, engku. Alasan murahan. Sungut marah Ahmad. Hari berikutnya, lebih banyak toko Cina yang diziarahi. Penduduk desa dari tepi kota pun datang. Itu dapat dilihat marah Ahmad dari jendela kantornya. Orang yang lewat dari arah kiri bertangan kosong. Yang lewat dari arah kanan menggotong macam-macam barang. Ada yang memikul segulung kain. Ada yang memborong peralatan makan, atau dapur, atau rumah tangga. Ada yang memikul beberapa ban sepeda atau suku cadangannya. Anak-anak pun ikut merampoki barang-barang yang barangkali mereka tidak tahu gunanya. Biadab, biadab semua, kata marah Ahmad dengan suara yang menggema ke seluruh ruang kantornya. Sehingga para pegawai yang ikut ramai-ramai di pintu kantor menyaksikan orang-orang yang habis merampok pada menoleh kepadanya. Hai Kimin, kok jadi begini bangsa kita? Mana agamanya yang mulia? Mana adatnya yang tinggi? Katanya kepada salah seorang pegawai yang berada di dekatnya. Nggak tahulah engku, kata pegawai itu. Kemudian dilanjutkannya. Kata orang, Jepang itu yang mulai engku. Mereka juga merampok. Kata orang, bangsa kita yang jadi kaki tangan Jepang. Pada lengan kanannya, pakai ban kain berhuruf F. Diiringi 2 orang serdadu. Dia yang mendobrak pintu toko, lalu membuang-buang barang keluar. Kemudian, dia suruh rakyat menjarah. Serdadu itu melihat saja engku. Sederetan toko Cina di jalan itu dirampoki. Kemudian orang itu pergi ke jalan lain. Toko Cina di sana juga dijarah engku, kata Kimin. Kemarin-kemarin mereka minta orang menjaga keamanan. Aman. Tapi kini mereka suruh orang mengacau. Pemerintah macam apa ini? Pemerintah bajak laut, kata marah Ahmad dengan emosi yang meluap-luap. Lalu dia masuk ke kamar kerjanya, duduk lunglai di kursi. Lama juga dia begitu. Setelah itu, dia sandarkan kepalanya ke sandaran kursi. Sambil menatap loteng dia berpikir, dan berpikir keras. Tapi tidak satu pun alasan perampokan itu yang dapat diterima akalnya. Tiba-tiba, lewat tengah hari, dari arah jalan raya terdengar hiruk pikuk. Pegawai balai kota itu serentak berlompatan ke arah pintu. Marah Ahmad berhenti berpikir. Meski lesu, dia ikut ke pintu. Ada apa? Tanyanya. Dari seorang pegawai yang baru datang dari luar kantor, marah Ahmad mendapat cerita bahwa Kempetai tiba-tiba datang, lalu menembak 2 orang perampok. Dengan lunglai, marah Ahmad kembali ke kursinya. Duduk terperengah. Perlahan-lahan, muncul gambaran situasi dalam pikirannya. Mulanya, Jepang itu minta agar penduduk menjaga keamanan. Lalu, mereka suruh rakyat menjarah. Lalu hari berikutnya, mereka menembaki penjara. Itu faktanya. Tapi mengapa? Pertanyaan itu berulang-ulang dalam pikirannya. Terhenti ketika seorang perwira Jepang yang berpakaian rapi, dengan kerah putih yang menyumbul keluar tengkuk jasnya,
mengenakan sepatu Lars yang hampir sampai ke lutut, dan pedang samurai tergantung pada pinggang kiri. Diiringi seorang ajudan yang berpakaian hampir sama rapinya, seorang Indonesia yang mengenakan jas dan dasi, yang wajahnya hampir-hampir dikenalnya pun ikut. Marah Ahmad menyosong tamunya dengan gayanya yang kikuk, karena tidak tahu cara menyambut yang pantas. Lalu perwira itu bicara dalam bahasanya dengan gaya yang terputus-putus. Orang Indonesia berdasi itu yang menerjemahkannya. Meski Marah Ahmad mengerti, namun dia tidak paham pada maksud sesungguhnya dari perwira itu. Rangkaian kata-katanya menurut pemahaman Marah Ahmad ialah Nippon Indonesia, sama-sama. Tapi negeri ini tidak aman. Di mana-mana ada kekacauan. Bangsa Indonesia tidak bisa mengurus negerinya sendiri. Mulai hari ini, militer yang memerintah. Perwira ini jadi wali kota. Nippon Indonesia, sama-sama. Kamu licik. Marah Ahmad memaki dalam hatinya sehingga seluruh tubuhnya gemetar karena menahan marah. Kemudian, Marah Ahmad melihat selebaran terpasang di dinding ruang depan kantornya. Isinya maklumat menyatakan bahwa mulai hari itu, kaum militer mengambil alih pimpinan pemerintah. Seluruh kantor dan toko supaya dibuka seperti biasa. Rakyat dilarang mengibarkan bendera merah putih. Waktu di jalan pulang, selebaran itu bertebaran pada tembok-tembok pagar rumah penduduk. Kini, Marah Ahmad baru tahu sandiwara model militer itu. Mereka tidak suka negeri ini diurus oleh rakyat menurut cara rakyat. Militer ingin menguasai dan berkuasa atas semua yang ada di bumi ini. Oleh karena negeri bisa aman oleh rakyat sendiri. Mereka buat provokasi supaya situasi kacau. Kekacauan itu dijadikan dalih untuk mengambil kekuasaan ke dalam tangannya. Tapi mengapa kekacauan itu diarahkan kepada Cina? Berhari-hari kemudian, dia baru sadar. Mengapa toko-toko Cina dijadikan sasaran penjarahan? Bukan karena perseteruan kedua bangsa itu di Tiongkok, melainkan cara yang gampang untuk memancing sentimen rakyat. Sentimen yang ditumbuhkan dan dipelihara oleh pemerintah kolonial selama ini, agar penduduk tetap terpecah belah karena perbedaan ras, karena perbedaan suku, dan perbedaan agama. Marah Ahmad tidak bisa menerima taktik dan cara militer demikian. Kalau mereka mau berkuasa, mengapa harus dengan taktik dan cara yang kotor itu? Rakyat toh tidak berani melawan militer yang bersenjata. Hari pertama Marah Ahmad masuk kantor, dia datang dengan setengah hati. Ketika dia pulang, hatinya yang setengah itu tidak bersisa lagi. Soalnya ketika seluruh pegawai dikumpulkan di lapangan balai kota untuk mengikuti upacara menaikkan bendera Hinomaru, seorang pegawai tua yang buntal tubuhnya digampar tentara kepalanya. Karena waktu membungkuk ke arah bendera itu, dia hanya menekukkan kepalanya saja. Maka hati Marah Ahmad tinggal seperempat. Lalu ketika wali kota yang tentara itu memanggilnya menghadap, dia tidak membungkuk. Dia hanya mengangguk saja seperti yang biasa dilakukannya bila menghadap wali kota yang Belanda. Jepang itu berteriak-teriak. Meski Marah Ahmad tidak mengerti bahasa Jepang sepotong pun, namun dia tahu dia dimaki-maki. Kemudian dia disuruh keluar. Baru saja dia lewat ambang pintu, dia dipanggil lagi. Marah Ahmad tahu bahwa dia disuruh membungkuk. Lalu dia membungkuk. Persis saat itulah sisa hatinya habis. Besoknya dia tidak mau masuk kantor lagi.
Menurut cerita anak tertua Marah Ahmad kepada si Dali, bertahun-tahun kemudian, 10 hari setelah tidak masuk kantor, ayahnya dijemput Kempetai. 15 hari setelah ditahan, dia dibebaskan oleh usaha sepupunya yang beristri Jepang. Tapi, pada hampir seluruh tubuhnya ada bekas memar, dan ibu jari kakinya dibalut perban. Karena kukunya dicabut Kempetai waktu disisa dalam tahanan. Satu-satunya kalimat yang diucapkannya beberapa hari setelah di rumah ialah, Nippon Indonesia sama-sama. Nippon Indonesia sama-sama. Itulah tadi pembacaan salah satu cerpen karya A.A. Nafis yang berjudul Marah yang Marasai. Selanjutnya yaitu menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen Marah yang Marasai. Cerpen Marah yang Marasai karya A.A. Nafis menggambarkan perubahan yang terjadi dalam kehidupan seorang pegawai pribumi, Marah Ahmad, saat kedatangan tentara Jepang ke Indonesia. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema utama cerpen ini adalah pergulatan moral dan psikologis seorang pegawai pribumi dalam menghadapi perubahan sosial dan politik yang besar selama kedatangan tentara Jepang di Indonesia. Cerpen ini juga mengangkat masalah ketidakadilan, perpecahan rasial, serta konflik antara tugas sebagai pegawai negeri dan prinsip moral pribadi. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang pertama, Marah Ahmad, tokoh utama yang merupakan seorang pegawai negeri yang berpendidikan dan berasal dari golongan bangsawan. Karakter Marah Ahmad digambarkan sebagai seseorang yang jujur, idealis, dan tidak siap dengan perubahan drastis yang dibawa oleh pemerintah militer Jepang. Ia mengalami konflik batin ketika melihat kebijakan yang tidak adil dan kejam dari pemerintah Jepang. Selanjutnya, Chatib Djarin, teman dekat Marah Ahmad yang menjadi tokoh pengganti untuk memberikan pandangan berbeda tentang situasi yang dihadapi. Chatib Djarin menjadi representasi pandangan konservatif yang menerima kebijakan yang dilakukan oleh Jepang. Selanjutnya, pemerintah Jepang dan Kempetai, tokoh yang mewakili kekuatan militer Jepang yang kejam, memperlihatkan kebijakan yang tidak hanya mengacaukan ketertiban, tetapi juga memanfaatkan ketakutan dan perpecahan untuk memperoleh kekuatan. Yang ketiga, alur. Cerpen ini menggunakan alur maju yang menggambarkan perkembangan situasi secara kronologis, dimulai dengan kekhawatiran Marah Ahmad tentang pemerintahan Jepang, berlanjut pada situasi yang makin kacau dengan terjadinya perampokan terhadap tokoh-tokoh Cina, dan berakhir dengan keputusan Marah Ahmad untuk berhenti bekerja setelah mengalami tekanan dari tentara Jepang. Keempat, latar. Latar tempat utama cerpen ini adalah Kota Padang, dengan berbagai lokasi seperti balai kota dan toko-toko Cina. Latar waktu cerpen ini adalah sekitar masa penjajahan Jepang di Indonesia, khususnya setelah Jepang mulai menggantikan Belanda sebagai kekuatan penjajah. Kelima, sudut pandang. Cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga dengan fokus pada perasaan dan pikiran tokoh utama. Marah Ahmad, pembaca dapat menyelami konflik batin Marah Ahmad mengenai perubahan yang terjadi di sekitarnya. Keenam, pesan moral. Pesan moral yang dapat diambil dari cerpen ini adalah perlunya kesadaran akan ketidakadilan dan kekejaman yang dapat muncul di bawah kekuasaan yang tidak berlandaskan hukum dan kemanusiaan. Selain itu, cerpen ini juga menyiratkan pentingnya menjaga kesatuan bangsa dan menghindari perpecahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkuasa untuk mencapai tujuan politiknya. Selanjutnya, unsur ekstrinsik cerpen Marah yang Marasai. Yang pertama, latar belakang penulis. A.A. Nafis adalah seorang penulis terkenal dari Indonesia yang sering menulis cerita-cerita yang menggambarkan kondisi sosial dan politik Indonesia pada masa penjajahan dan pasca kemerdekaan. Cerpen ini mencerminkan kritik terhadap kolonialisme dan pengaruh kekuasaan asing terhadap masyarakat Indonesia pada waktu itu. Kedua, sejarah sosial dan politik. Cerpen ini dilatar belakangi oleh periode penjajahan Jepang di Indonesia yang terjadi selama Perang Dunia II. Selama periode ini, Jepang menggantikan Belanda sebagai penjajah di Indonesia. Marah Ahmad sebagai pegawai pribumi yang telah lama bekerja di bawah pemerintahan Belanda
harus berhadapan dengan kekuasaan militer Jepang yang lebih otoriter dan brutal. Konflik dalam cerpen ini mencerminkan ketidakpastian dan kekacauan yang dihadapi oleh banyak orang Indonesia pada masa itu yang tidak hanya berjuang melawan penjajah, tetapi juga berhadapan dengan pertanyaan mengenai identitas dan integritas mereka dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Ketiga, kondisi sosial dan rasial. Dalam cerpen ini terdapat ketegangan rasial yang muncul selama pendudukan Jepang, di mana kebijakan Jepang memanfaatkan perpecahan rasial antara orang Indonesia dan Tionghoa. Hal ini mengarah pada sentimen anti-Cina yang diperburuk oleh provokasi dan pihak-pihak yang berkuasa, sebuah refleksi dari politik rasial yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda dan kemudian dimanfaatkan oleh Jepang. Keempat, pengaruh budaya dan agama. Unsur budaya dan agama dalam cerpen ini juga menonjol, terutama dalam percakapan antara Mara Ahmad dan Chatib Djarin yang menyentuh tentang perbedaan pandangan terhadap sikap orang Cina dan agama. Hal ini mencerminkan pandangan agama yang berbeda terhadap orang yang dianggap kafir dalam konteks masyarakat Indonesia pada masa itu. Secara keseluruhan, cerpen Marah yang Merasai adalah karya sastra yang menggambarkan konflik sosial dan politik pada masa penjajahan Jepang, serta bagaimana tokoh utamanya berjuang dengan perasaan dan moralitasnya di tengah perubahan besar yang tidak bisa dia kontrol. Itulah tadi pembacaan serta analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen Marah yang Merasai karya A.A. Nafis. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.